Belakangan ini ada sesuatu hal yang selalu menjadi perenungan kami di PD1 KNP Papua Pegunungan terkait tentang topik pemuda. Kerap kali di dalam ruang kampanye, ruang podium sambutan, pemuda selalu dilekatkan dengan kata mitra strategis pemerintah, selalu dilekatkan sebagai agen pembaharu, sebagai agen perubahan, bahkan sering diletakkan sebagai tulang punggung bangsa, negara, dan gereja. Tetapi sedikit pemimpin yang mengartikulasikan makna kepemudaan itu dalam berbagai bentuk kebijakan yang memproteksi pemuda. Oleh sebab itu, kami merasa penting untuk menyampaikan hal ini agar menjadi edukasi publik dan menjadi bahan perenungan kita bersama untuk lebih serius mengurus dan membangun pemuda yang ada di Papua Pegunungan, 8 kabupaten, dan pemuda di seluruh Papua Raya ini. Bapak Ibu, para pemirsa, para pemuda, dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di seluruh tanah Papua. Hari ini apa yang terbesit dalam pikiran seorang pemimpin tentang pemuda? Apa yang terpikir dalam pikiran pemimpin ketika mendengar kata pemuda? Apakah pemuda harus selalu dianggap sebagai ancaman karena mereka berani bersuara lantang mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah daerah? Apakah pemuda harus dianggap sebagai masalah, bukan bagian dari solusi? Apakah pemuda harus dianggap sebagai lawan politik yang kehadirannya setiap saat harus diwaspadai dan harus ditakuti seperti hantu? Atau apakah pemuda sering dipandang sebagai pembangkang dan suka membuat onar, yang hanya aktif menyuarakan melalui demonstrasi dan menyampaikan pandangan, pikiran, perasaannya melalui media sosial? Apakah pemuda selalu harus diposisikan belum matang dan tidak tahu apa-apa, sehingga kadang-kali pikiran dan pendapat mereka tidak diposisikan di dalam ruang-ruang pengambilan keputusan dan kebijakan? Apakah pemuda harus dipandang sebagai orang-orang yang suka mengkritik? Atau bahkan kekuatan pemuda ini selalu dipandang sebagai kekuatan politik yang harus diwaspadai, dihitung-hitung, dan dijauhkan dari lingkaran kekuasaan? Atau pemuda dianggap hanya membutuhkan bantuan, bukan sebagai manusia yang memiliki gagasan, manusia yang memiliki kemampuan, dan manusia yang memiliki potensi kepemimpinan? Atau pemuda sering dipandang sebagai orang-orang yang kritis dan tidak loyal terhadap pemerintah, padahal kritik yang sehat dapat justru mengontrol pembangunan dan menjadi mitra pemerintah di dalam mengawal berbagai kebijakan? Ataukah pemuda dianggap selalu seolah-olah harus hormat kepada pemimpin, berarti tidak boleh berbeda pendapat? Ataukah pemuda selalu dianggap sebagai generasi penerus saja, padahal pemuda adalah pemimpin hari ini, bukan sekedar pemimpin masa depan yang harus diberi ruang dan diperdayakan? Apakah pemuda dianggap sebagai beban daerah, bukan sebagai aset sosial, aset intelektual, aset ekonomi, dan aset budaya yang kapasitas pribadi setiap pemuda ini harus dipersiapkan matang? Apakah pemuda dianggap berdasarkan kekelompokan suku, marga, latar belakang etnis, kedaerahan, sehingga yang berbeda dengan kita tidak diberi kesempatan dan ruang, dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok pemuda terjadi? Apakah pemuda yang memiliki gagasan selalu dianggap mengganggu kenyamanan kekuasaan, padahal perubahan besar memang sering dimulai dari pernyataan dan keberanian untuk selalu mengoreksi kekuasaan? Kalau itu cara berpikir kita, maka kita sedang melakukan kesalahan yang paling besar dan kesalahan yang paling fatal. Cara berpikir yang lebih sehat tentang pemuda bukan ancaman bagi kepemimpinan. Pemuda adalah mitra strategis kepemimpinan. Pemimpin yang kuat, dia tidak takut kepada pemuda yang kritis. Justru pemimpin membuka ruang agar pemuda dapat bertanya, mengoreksi, berinovasi, dan ikut serta mengambil bagian di dalam pembangunan daerah. Pemuda itu bukan ancaman. Pemuda adalah aset. Pemuda adalah energi perubahan. Pemuda adalah calon pemimpin masa depan. Dan tugas seorang pemimpin bukan mematikan suara pemuda, bukan mematikan ruang gerak pemuda, bukan memecah belahkan kekuatan pemuda, bukan mendiskriminasikan kekuatan pemuda, bukan mengotak-otak kekuatan pemuda, bukan melebelisasi kekuatan pemuda. Tetapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang membina, mempercayai, dan membuka jalan bagi seluruh pemuda. Kepada kepala daerah yang ada seluruh tanah Papua dan para pemimpin,
Sudahkah pemuda benar-benar diprioritaskan sebagai mitra pembangunan? Jangan hanya pemuda dicari ketika musim politik itu tiba. Jangan hanya pemuda dicari ketika kampanye lalu pemuda dicari. Ketika suara dibutuhkan, pemuda dipanggil. Ketika spanduk harus dipasang, pemuda dikerahkan. Ketika pengawalan suara di dalam lembaga-lembaga penyelenggara berkekuatan, pemuda dibutuhkan. Ketika kekuatan fisik dikerahkan, para pemuda dibutuhkan. Jangan sampai pemuda hanya menjadi alat politik dan instrumen politik 5 tahun, tetapi setelah 5 tahun mendapatkan kekuasaan, pemuda dibuang, dilemparkan, dan tidak diperhatikan. Pemuda jangan ditempatkan sebagai sebuah slogan-slogan dalam bahasa politik, tapi pemuda membutuhkan kebijakan konkret daripada seorang pemimpin yang benar-benar memberdayakan dan mempersiapkan. Pemuda lebih membutuhkan dari sekedar janji-janji politik dan janji-janji kampanye. Pemuda membutuhkan pendidikan, pemuda membutuhkan keterampilan, pemuda membutuhkan lapangan pekerjaan, pemuda membutuhkan kewirausahaan, pemuda membutuhkan teknologi, pemuda membutuhkan pembinaan organisasinya, pemuda membutuhkan ada pemberdayaan dan pelatihan leadership kepemimpinan bagi pemuda, dan pemuda membutuhkan kesempatan untuk pengabdian kepada masyarakat. Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya pertanyaan pemuda ini orang siapa, pemuda ini orang dari mana, pemuda ini kelompok siapa, pemuda ini pendukung siapa, pemuda ini dari keluarga siapa, pemuda ini asal suku dari mana. Tetapi bertanyalah apa kemampuannya, apa potensinya, apa yang dia bisa berikan untuk Papua, apa yang harus kita persiapkan dan berdayakan. Karena pemerintah bukan milik satu kelompok, pemerintah bukan milik satu golongan, pemerintah bukan milik satu keluarga, tapi pemerintah dan pemimpin adalah milik rakyat. Dan pemuda bukan milik satu partai, bukan milik satu suku, bukan milik satu kepentingan, tapi pemuda adalah aset masa depan Papua Pegunungan. Jangan takut kepada pemuda yang kritis. Takutlah ketika pemuda sudah tidak peduli. Jangan takut kritik yang lahir dari kepedulian, karena itu bukan ancaman. Kritik adalah halangan bagi kekuasaan, agar tidak kehilangan kompas, agar tidak kehilangan arah. Lihat kenyataan di sekitar kita. Apakah sarjana yang bertahun-tahun menyimpan ijazah di rumah? Adakah sarjana yang bertahun-tahun menyimpan ijazah di rumah? Adakah pemuda yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkan pintu masuk? Adakah anak kampung yang punya kemampuan tapi kalah karena tidak punya koneksi? Adakah pemuda yang akhirnya kehilangan harapan dan kesempatan karena terasa hanya milik mereka yang dekat dengan kekuasaan? Mereka tidak memilih dikasihi, mereka hanya minta kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mengabdi, kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk membuktikan bahwa anak-anak Papua Pegunungan itu bisa berdiri sejajar dengan siapapun di bangsa ini. Maka jangan bertanya mengapa pemuda tidak maju. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita membuka jalan buat para pemuda agar mereka bisa berkembang dan maju? Kursi akan berganti, kekuasaan akan berpindah, nama kita suatu saat akan dilupakan, tetapi apa yang kita buat akan dikenang selamanya.